Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Ketika tanya kabar, kita selalu menjawab dengan Alhamdulillah. Itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dalam bentuk lisan. Luar biasa artinya apa? Artinya luar biasa dengan keagungan, dengan pujian pada Allah atas segala ciptaannya. Kita mengagungkan dengan mengucapkan luar biasa. Tetap semangat artinya apa? Walaupun dalam kondisi sekarang kita masih bisa semangat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, baik Bapak, kalian, serta orang tua kalian, serta seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya selamat datang, kalian sekarang sudah kelas 5. Semoga kalian semakin lebih baik lagi, semakin lebih dewasa lagi, karena sesungguhnya ketika kalian sudah kelas 5 sekarang ini, sudah sebagian beberapa sudah mendekati akil balik atau biasanya lebih cenderung mumayyiz atau tamyiz, yaitu sudah cerdas, pintar. Dalam arti apa? Cerdas, pintar, paham dengan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi hati-hati, baik ketika kalian melakukan kebaikan atau keburukan, kalian pasti tahu konsekuensi atau timbal baliknya. Kalau kalian berbuat baik, sudah pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Tapi kalau kalian berbuat buruk, sudah pasti juga akan mendapatkan balasan yang buruk. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, kita awali dengan membacakan doa. Kalian berdoa masing-masing. Bersiap, berdoa, dimulai. Selesai. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk pada hari pertama KBM, walaupun dalam masa pandemi. Sebelum kalian melihat membuka buku kalian, tolong kalian simak, perhatikan, dengarkan. Ya. Kita masuk pada pelajaran pertama. Lihat, yaitu mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Insyaallah. Kalau dalam hafalan, Bapak yakin kalian sudah pada hafal semua. Tapi yang lebih penting, kita harus belajar bagaimana baca surat At-Tinnya itu lebih baik lagi, baik makhraj ataupun tajwid. Dan di sini bukan hanya baca, bahkan hafal, dan lebih penting adalah kita memahami kandungan surat At-Tin. Lanjut. Nah, untuk pelajaran pertama, kalian perhatikan gambar berikut. Di sana ada seorang anak kecil yang sedang membaca Al-Quran. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Tuh, kenapa Bapak selalu mengajar kalian untuk selalu ngaji dan ngaji? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah
kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga akhir kiamat nanti. Subhanallah. Semoga kita semua selalu menjadi ahli qiraat, khusus qiraatul Quran. Karena apa? Al-Quran juga termasuk kelak bisa memberikan syafaat bagi para pembacanya. Selain syafaatul uzma, yaitu syafaat Nabi, Al-Quran juga memberikan syafaat. Ada lagi syafaatul puasa. Makanya di pelajaran PAI kali ini kalian harus lebih paham lagi tentang agama Islam. Next, lanjut. Yang pertama yaitu bagian A, membaca surat At-Tin. Kalian pasti paham tata cara membaca Al-Quran. Yang pertama dimulai dengan isti'adzah atau dengan ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalian cermati dengan baik Al-Quran surat At-Tin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membacanya, langsung membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Lebih khususnya lagi yaitu sesuai dengan makhraj dan tajwid. Ingat, dalam membaca Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa. Paham? Lanjut, halaman kedua. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah, yaitu diantaranya tentang harakat. Insyaallah kalau sudah paham harakat fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid, ya kan? Nah, cara membaca surat At-Tin harus sesuai dengan huruf atau makhraj. Bapak akan membacakan dan kalian nanti perhatikan lalu kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Bedakan mana jim, mana zai, mana zal. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, kalau di SDT kenapa Bapak tambahin bala wa ana ala dzalika minasyahidin? Kita lihat pada arti pada ayat terakhir alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kita lihat sini ya. Artinya enggak ada. Bukankah kata Allah dalam Al-Quran, bukankah aku ini adalah hakim yang bijaksana? Artinya apa? Di dalam ayat terakhir pada surat At-Tin, Allah itu bertanya kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad itu mewakili seluruh umat manusia. Maka kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi, disunahkan untuk menjawab. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin, artinya sungguh kami bersaksi bahwasanya engkau adalah hakim yang bijaksana atau raja yang bijaksana. Artinya apa? Raja dari segala raja, hakim dari segala hakim. Ya,
Kalau setiap di dalam Asmaul Husna disebutnya maha pengasih, maha penyayang, maha yang menguasai, maha pemberi rizki. Itu adalah nama-nama Allah yang paling terbaik, yaitu Asmaul Husna. Lanjut. Halaman 4. Ayo menghafal surat At-Tin. Insyaallah Bapak yakin kalian sudah pasti hafal. Ya. Nah, lanjut. Kelima. Ayo belajar menulis Al-Quran surat At-Tin. Nah, ya kan? Contoh kalimat basmalah. Tuh, lihat. Lanjut. Nah, pada pertemuan pertama Bapak hanya sampai halaman 6. Kenapa? Nanti biar kalian bisa ketemu lagi pada pertemuan terakhir, pada pertemuan berikutnya. Ya, insya Allah semua yang ada pada bab pertama ini yaitu membahas tentang surat At-Tin. Nah ini artinya tuh ya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala adalah hakim yang paling adil atau bijaksana? Paham? Nah, maka kita disunahkan untuk menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Terus dari surat At-Tin, wat-tin waz-zaitun. Nah, di sini ada gambarnya, lihat. Buah tin dan buah zaitun. Apa maknanya? Pada buah tin dan buah zaitun adalah beda negara, beda tempat. Buah tin di mana tumbuhnya, buah zaitun di mana tumbuhnya. Artinya apa? Allah ini lebih tahu daripada manusia. Apa yang Allah berikan kepada manusia, hakikatnya pasti bermanfaat untuk seluruh hambanya. Maka kita jangan pernah suudzon atau berburuk sangka pada Allah. Contohnya dengan adanya wabah pandemi atau COVID-19. Allah nggak adil pada manusia kita ini begini. Sudah pasti apa yang Allah berikan kepada manusia ini, walaupun itu mungkin di mata kita terbaik, tapi sudah pasti ada hikmah yang terkandung pada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, baik. Untuk pada pertemuan pertama ini sedikit membahas tentang surat At-Tin. Nah, tugas dari kalian yang pertama, kalian videokan bacaan surat At-Tin dengan hafal. Artinya apa? Kalian hafal surat At-Tin, kalian terus benar-benar hafal. Setelah hafal, kalian rekam dengan video, lalu kirim ke Bapak. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Bapak minta kalian tulis di kertas surat At-Tin dengan rapih, lalu kalian foto dan kalian kirim. Paham? Tugas pada materi pertama ini, yang pertama, rekam dengan video. Kalian menghafal surat At-Tin. Yang kedua, tulis surat At-Tin dengan rapih dan benar, lalu dipoto dan kirim ke Bapak. Itu aja, mungkin kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tolong sekali lagi kerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa harus tergesa-gesa. Karena setiap jam pelajaran dikasih waktu sekitar 60 menit. Seandainya selesai lebih cepat 30, itu lebih bagus. Silakan. Selamat mengerjakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.